Ya, aku mohon ya Allah polisi, temuilah ayahku. Carikanlah dia, aku kangen sama dia. Aku mohon polisi. Mau ayah pulang, aku kangen sama ayah. Ya, sama mama pulang juga. Iya, aku ingin pulang ayah. Rindu ya. Rindu sama ayah. Ini bisa kakak ceritakan kronologis kejadiannya kak? Pertama kali. Saya adiknya Nopi Husni, adik Wirabuana, korban yang hilang. Niat saya untuk mengapakan ini untuk perkembangan mencari abang saya yang hilang ini, bang. Yang setahu saya dari rumah abang saya, istrinya dan adik istrinya perempuan pergi dari rumah. Namanya Bimbi, jangan perempuan aja, perempuan. Arimbi Puspita, bang. Arimbi Puspita. Dengan Rubina, istri yang hilang, dan abang saya Wirabuana. Ya. Pergi bertiga. Dari rumah. Tanggal 18 Sabtu 18 2020, bang. Januari. Jam 2 siang. Sampai jam 9 ada balik. Sampai jam 9 nggak ada malam nggak pulang, cuma istrinya aja yang pulang di antara adiknya Arimbi Puspita. Setelah itu ditanya mama, mana si Wira pindah? Masih sama kawannya mak, katanya. Jadi sampai karena mama udah tertidur, besok pagi mama nanya lagi, udah lupa mama nanya. Lupa mama nanya. Terus berkelang sampai hari Rabu, baru istrinya sendiri yang bilang maksudnya suaminya hilang. Oh, istrinya pula. Istrinya sendiri mengaku suaminya hilang. Ya kami keluarga ya langsung apalah, yuk kita cari kayak mana baiknya. Ngelaporlah kami ke Polsek Pancur Batu, bang. Gimana laporannya di sana, Bu? Belum ada apalah, bang, gitu. Sampai sekarang belum ada perkembangan. Dari hilang udah sampai iya. Laporan itu udah ada berapa bulan? Dari laporan itu sampai sekarang lah, bang, udah ada 10 bulan. Melapor lagi kami ke Polrestabes, bang. Polrestabes Medan pun juga belum ada dari polisi, bang. Pernah didatangi Polrestabes Medan? Saya datangi langsung, bang, ada sekitar 2 bulan yang lalu lah, kurang lebih 2 bulan yang lalu saya datangi. Dibilangnya saya nggak berhak bertanya, lantaran saya adik korban yang hilang. Jadi saya sedih lah, kenapa saya nggak berhak bertanya, saya kan ada kandungnya. Katanya istrinya yang harus bertanya, sementara istrinya bukan baru, nggak mau ngusut kasus suaminya hilang. Saya bilang langsung, kalau suami saya yang hilang, saya udah kayak orang gila. Saya bilang, saya kesana kemari saya nyari suami saya. Kakak bawa surat bukti laporan waktu ke Polrestabes? Surat laporannya kakak bawa? Dari HP, bang. Dari HP? Jadi kakak tunjukkan sama polisi di situ? Iya, saya tunjukkan. Kertasnya saya waktu ke Polrestabes itu saya bawa kertas laporannya. Kakak tunjukkan itu jawabannya? Iya, gitu jawabannya, bang. Katanya saya nggak berhak tanya. Ya saya pun terkejut lah, saya marah juga kan. Kenapa saya nggak berhak bertanya? Saya kan adik kandung yang hilang. Masa saya nggak boleh bertanya? Yang hilang ini abang kandung saya, bukan orang lain. Saya bilang. Tapi harus istrinya, katanya gitu, harus melapor. Sementara istrinya udah bukan baru, Bu. Nggak mau dia mengusut kasus suaminya hilang. Kapan itu kakak tanya? Ingat kakak tanggalnya? Lupa pula kalau tanggal, saya kurang lupa, bang. Lupa. Jadi, benar. Apalah kira-kira harapan kakak terhadap abang kakak ini yang sudah tidak lagi hilang lah. Mohon dibantulah, Pak. Kasihan kali, Pak, anak-anaknya, Pak. Anaknya 6, Pak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Masih kecil, Pak, paling besar kelas 1 SMP, Pak. Kadang anaknya yang paling besar pun, Pak, kalau ada orang gila yang lewat-lewat gitu kan, pikirnya katanya ayahnya. Dia selalu dapat ya orang gila. Bunga pikir ayah bunga, Bu, katanya. Maksudnya kalau orang gila pun mau dijemput, mau pulang aja lah gitu. Dan anak-anaknya pun bilang, kalau ayah udah jadi mayat, ya minta ditemukanlah mayatnya, biar dikubur, ditanam secara Islam, biar bisa dijarahi. Maksudnya gitulah kata anaknya yang paling besar, bang. Kalau Rubina perlu pulang kira-kira? Ya iyalah. Ya haruslah, bang, karena kan suami dia yang hilang. Haruslah dia juga harus bertanggung jawab, pergi sama dia. Dari suaminya. Saya pun pernah bilang juga kan, dia bilang hilang itu suaminya, langsung saya datang kemarin, saya tanya sama dia, Kak Pina, kayak mana ya Bang Wira ini tadi, Kak Pina? Pergi sama kakak, masa kakak nggak tahu? Dibilangnya gini, jadi kok nuduh aku bunuh dia? Bukan aku nuduh, kakak kan istrinya, pergi sama kakak, ya kakak harus tahu lah di mana suami kakak. Itulah dibilangnya, bang, jadi kok nuduh aku bunuh dia, katanya, gitu langsung dia marah, bang. Pernah kakak nengok ada telepon-teleponan
Rubina ini dengan bahasa-bahasa pernah kakak dengar? Enggak pernah saya dengar. Lantas saya nggak satu rumah sama mama di sini kan. Saya tinggal di Titik Kuning, Bang. Kakak tahu tentang hubungan Rubina dengan Wira ini? Yang saya tahu, abang saya pernah bilang sama saya, langsung dibilangnya, abang pun pi capek pun cari uang abang pi, nggak ada gunanya pi, nanti mau pulang abang nggak ada yang mau dimakan pi, nggak pernah nampak duitnya pi, katanya gitu, dibilangnya sama saya langsung. Ceritalah, curhat dia abang sama adik kan gitu, kerja pun dia capek-capek mau pulang nanti nggak ada yang mau dimakan, mesti dia masak bang, siap masak nanti dia kembang sulang, iya semua anaknya bang, boleh tanya anaknya bang, kayak gitulah ayahnya. Bukan saya bela-bela abang saya, enggak. Asal pulang kerja dia capek-capek nggak ada yang mau dimakan bang. Uang udah semua serahkan sama istri bang. Gajinya. Dari mana abang? Terakhir yang kan dia sambilannya ini bang. Sambilannya dia kerja jual blender, sales blender. Tapi dia pada saat itu juga pernah kerja di Ucok Durian bang. Artinya gajinya penuh ke sana. Oh, sama istrinya semua gajinya dikasih bang. Tapi asal mau pulang nggak ada yang mau dimakan. Mesti masak lagi dia sendiri bang. Ada kakak tambahkan untuk Polda supaya mengambil alih kasusnya atau polisi supaya cepat menemukan abang? Iya, mohon dibantulah Bapak Kapolda Sumatera Utara, Martuandi Surmin. Tolong kali dibantu Pak, masalah abang saya ini Pak. Entah kayak mana ya Pak. Kejadiannya tolong diungkap Pak. Kenapa sampai sekarang ini Pak, yang 3 ini nggak dipanggil-panggil Pak? Kan kecil hati keluarga kami Pak. Kalau kami bertanya sama yang 3 ini bisa dibohongi Pak. Tapi kalau sama polisi kan nggak mungkin lagi orang itu berbohong Pak. Itulah maksud keluarga kami semua Pak. Bertanyalah yang 3 ini Pak. Ditanyakan tolong yang 3 ini Pak. Arimbi Puspita, istrinya Rubina dan Jepri kawannya ini Pak. Tolong ditanyakan Pak. Ya, kali ini kita on location terkait belum diketemukannya Wira Buana sampai hari ini, sejak 10 bulan yang lalu hilang dan sudah dilaporkan ke pihak Polresta Medan, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Untuk menelusuri bagaimana kronologi kejadiannya, kita langsung aja kepada orang tua korban Wira Buana. Dengan siapa Bu? Nur Hayati Usni. Ibu, waktu kejadian awalnya bagaimana sampai saat ini tidak pulang Wira Buana? Ini macam mana ini? Pertama dia pergi 3 orang, si Pina menantuku, dia tuh si Bimbi tadi adiknya, adik kandungnya namanya Bimbi, rumahnya di Pancing. Adik kandung istrinya Bu? Iya, adik kandung menantuku namanya Rubina lah, Rubina. Tapi kami sebut Pina, orang katanya Pina. Jadi si Bimbi tadi pergilah, dia bawa kereta dari Pancing, dari rumahnya lah, bawa kereta kemari pergi jualan, mau jualan blender lah nih, kemana nggak tahu lah ya kan tujuannya. Udah itu pergilah sama anakku tadi, si Wira Buana tadi, anakku kandung kan. Udah itu pergi sehat. Ada sini anakku itu namanya Haris, sama ini tetangga kan yang anggotanya namanya Fahri. Waktu mau berangkat. Orang berarti Bu ya? Iya, dari sini dari terus sini naik kereta aku jelas. Iya, Bonteng 3 itu anakku tuh, si Fahri. Itu jam berapa berangkatnya Bu? Sore. Jam berapa, Res? Jam 5. Sore jam berapa berangkat? Dia yang jam 2 arahnya ke Sembahya atau ke arahnya ke Asrama Haji. Sampai di Asrama Haji rupanya ada ketemu kawannya. Itulah namanya, siapa tadi namanya? Jepri, Bu, ya? Jepri. Jepri itu saya nggak kenal. Cuman saya waktu saya di rumah ini, anak saya kan pergi kerja juga ke Ucok Durian. Jadi pulang kadang-kadang nggak tentulah, kadang jam 11 kadang. Pokoknya kalau pulang ini langsung tidur. Anak saya tadi. Jadi waktu setelah pergi kembalinya jadi udah pergi sampai Asrama Haji. Sampai Asrama Haji, saya kan belum kenal nama Jepri. Sesudah itu pergilah orang ini ini belum kejadian. Pergi orang ini pertama katanya di apa ini? Nomor Rambe. Ada situ tempat minum Nomor Rambe. Nomor Rambe di hutan-hutan itu dekat sawit. Katanya penjelasannya semalam itulah. Kami dengar semua. Udah minum di situ, baru pergi ke apa ini, Soloban Langit, yang pokoknya tempat orang-orang nyanyi-nyanyi itulah, karaoke. Udah itu pulang dari situ sekitar katanya apalah, pokoknya udah malam lah sampai sini kan. Sama si Bimbi tadi berdua sama menantuku sama Bimbi pulang, duduklah di sini kan, di kursi sini. Jadi aku tanya, dari masuk keluar aku, ya Pin, Wira mana? Iya Mak, nanti diantar sama kawannya katanya. Oh iya. Maksudnya si Jepri Bu? Enggak tahu lah.
Udah tuh kan udah tuh saya kan terus jam lah kan, masuklah saya. Dia ngomong-ngomong lah sini sama adiknya tadi, Ibimbi tadi. Kira-kira nggak lama nelpon anak saya. Memang saya tahu nelpon anak saya, suruh jemput di apa ini, di Padang Bulan, simpang pos inilah, sekitar gitulah. Suruh jemput. Aku dengar teleponnya orang Ibimbi yang megang telepon. Di sini di Kosti. Jadi kupikir ya katanya suruh jemput kok nggak dijemput sama orang nih. Ya saya nggak mau ikut campur lah. Nanti katanya pula mamanya pandai-pandaian lah begini begitu lah ya kan. Jadi saya pun terus jadi kayak mana kok belum datang ini Pin. Yang mungkin bentar lagi mak. Ya udah bentar lagi si Bimbi pun pulang. Sekarang kereta yang dibawa yang tadi kan pulang ke Pancing. Jadi kami pun masuklah tidur sama cucu-cucu ini sama Spina itu tadi lah. Aku tidur di kamar, orangnya tidur di luar. Jadi jam 3 aku terbangun malam. Aku bilang, Pin, kok belum pulang ya Wira Pin ya? Mungkin besok lama. Ya udah, itu kadang namanya pun tah kawannya apa yang dia yang tahu. Rupanya besok pagi ada orang di sini ngeber kereta. Pin, kau tengok dulu Pin, entah itunya dia dikintip dari si lubang ini kan. Oh bukan mak, katanya. Oh ya udahlah kalau bukanlah. Udah kami tidur lagi. Si Pin ini si Rubina tadi. Rubina tadi, si Pina namanya. Nah, karena kalau saya di rumah nyebutnya Pin gitu aja. Kalau udah saya udah kesel kali Pina gitu. Kalau nggak Pin gitu aja. Jadi Pin, kau tengok dulu lah Pin, entah itu Nyawira tadi, tengok tadi. Oh enggak lama, ya udah. Nah, baru kami pun tertidur lah sampailah jam 11 bangun. Sampai jam 11 siang ini udah tidur balik. Memang selalu jam 11 bangunnya kan. Itu waktu tanggal 18 itu Bu ya. Kejadiannya itu tanggal 18. Entah tanggal 18 atau tanggal berapa. Entah piginya tuh tanggal 18 baru besoknya. 18. Piginya tanggal 18. Besoknya kan tanggal 19. Karena tanggal 18 yang dia pergi itu. Tadi apa tak tahu jam 2 kata anak ini kan. Ada kawannya namanya si Pahyi. Itu ada nanti sakrinya, itu bisa dipanggil. Dia siap sedia aja tuh. Nggak kami rekayasa maksudnya kan. Setelah jam 11 tadi apa Bu? Kami udahlah mau masak, mau makan tah apalah itu anak-anak inilah semua kan. Sampai sore juga nggak datang. Sampai besoknya juga nggak datang. Ya sampai sekarang. Ada tanya Ibu, tanya sama Rubina tadi apa masalah di jalan atau masalah apa sebelum mabuk katanya. Mabuk. Kami itu emang tahu saya katanya kami mabuk pertama di Merambe. Udah itu di pergi ke apa tadi lah ke entah mana lah nggak tahu lah kan. Udah itu kan pulang dari sana itu dia mabuk katanya. Katanya itulah kawan yang tadi Jepri tadi yang ngebonceng. Jadi kan saya belum kenal sama si Jepri, entah siapa Jepri kan. Cuman sebelum itu setiap hari dia nelpon. Si Rubina sama si Jepri katanya Om begini begitu Om. Ya aku pikir tak alat. Sebelum kejadian selalu nelpon tapi panggil Om. Bukan Jepri, belum ada dibilang pernah itu, nggak pernah aku kenal itu si Jepri. Panggilannya Om ya? Om, waktu nelpon di belakang, entah di mana pokoknya ini sini pun pokoknya Om. Apa harapan Ibu sama pihak kepolisian supaya? Ya, beginilah kalau sama Pak Polisi, anak saya itu, walaupun entah udah meninggal ya ketemulah di mana. Misalnya masih hidup dia, mudah-mudahan ya temukan biar bisa kayak mana berundingnya sama istrinya kan gitu, supaya ya kalau kayak mana dialah kita yang menyaksikan secara baik. Kalau nggak bisa dipertahankan rumah tangga cuman mau dipertahankan, pokoknya kan anaknya ini tetap saya terima. Maka kalau cucu-cucuku ini walaupun mama bapaknya kayak mana ya aku tetap bertanggung jawab. Seadanya lah kami makan, pokoknya cucu-cucuku ini jangan bergerak lah dari sini. Kalau memang yang nomor 6 itu sama tetehnya aku pun ikhlas. Yang 6 laki-laki yang perempuan. Itu dari rumah sakit itu diambil. Enggak tanpa izin daripada anakku. Itulah selalu pegaduhan di rumah. Asal udah ada pegaduhan lah gitu. Itulah kayak mana begini gitu. Ya kau anakku aja pun kau bawa dari sama kakakmu, enggak kau minta izin sama aku. Apa itu bukan anakku? Katanya begaduh dia, udahlah aku yang nggak masuk campur lah ya kan, namanya anak aku yang laki-laki. Nanti awak bela-bela anak awak katanya menantu diapakan. Jadi aku mohon supaya menantuku tadi dulu ketemu apa bicara dia nanti biar diapakan sejelasnya. Pernah enggak sebelumnya pergi gini
anak ibu yang Nggak pernah, dia nggak pernah itu. Nggak pernah dia pergi-pergi itu. Orangnya bandel-bandel pun tetap pulang. balik dulu Bu ya. Dia ketemukan dulu lah, menantuku dulu ke yang nama Rubina, Pina. Dia dulu lah temukan sama si Bimbi, itu yang aku mau. Bimbi sama Pina, baru ikut Jepri. Karena Jepri itu jumpanya di asrama haji. Polisi minta supaya orang itu nyelidiki. Iyalah, mintalah. Orang itu Bu. Hah? Diperiksa supaya diperiksa. Iyalah, diperiksa lah yang tiga ini. Rubina, sama si Bimbi, sama si Jepri. Apapun yang ku nampak dari Jepri itu ya orangnya memang bagus. Tapi kita kan nggak tahu isi hati orang kan gitu. Periksa karena dia selalu kalau nelepon Om, aku curiga om ini om siapa? Cuman karena aku udah tua pun ngapain aku pengen anak muda kan gitu. Aku pun udah 50 tahun sama suamiku tuh nggak pernah telepon. Kami nggak punya telepon. Jadi ini kok om. Asal telepon om. Sambil merokok nanti tuh gini, om. Ih, siapa? Oh, sambil merokok. Wadah, nggak bisa aku bilang lah. Itu udah aku anggap itu semuanya mungkin begitulah kelapangan hatinya. Karena aku pun suamiku kayak mana ya aku udah yang ngalami. Tapi itulah ambil merokok. Diinterlah sama adik-adik iparnya ini kan. Gitu. Udahlah aku bilang nggak usah dia apa pokoknya orang tua selalu sehat. Udahlah. Apa itu nggak bisa bilang kalau Bina ini. Tapi baru-baru ini yang kejadian kali kayak gini. Biasanya nggak pernah kayak gini. Sampai mau gini rokok, ya Allah. Terima kasih Bu. Iya, pokoknya Jepri yang tiga ini, Jepri, Bimbi, sama Pina. Itu harus di Rubina atau Pina harus diperiksa lah yang tiga tuh. Dia lah yang tahu kemana suaminya. Karena aku udah sama mereka orang. Iya, lagi pun kami sudah melapor ke Polda, ke Kontabes. Kalau ke Pancur Batu kan pertama, ke Kontabes sama ke Polda itu istrinya yang berhak melapor. Karena adik-adiknya tuh, mak, ayo ikut mak, ayolah. Namanya nanti pikirnya pula awak apa bukan anak mama kan payah. Ya udah, ayo awak ikut. Tapi di kantor polisi di Polda kami ketemu sama polisi itu. Bilangnya yang berhak itu wajib melapor istrinya. Udah itu aja lah yang saya pegang. Polisi bicara polisi itu yang saya pegang berhak kemari istrinya. Udah itu aja. Jadi ya aku mohonlah sama bapak polisi entah dimanapun bapak polisi. Aku mohon maaf, terima kasih banyak. Mudah-mudahan si Pina, Rubina sama si Jepri harus diperiksa. Namanya dia berumah tangga, soal gaduh dia itu nggak urusan saya lah kan. Saya pun tukang bergaduh juga sama suami. Namanya masih muda, cemburu lah macam lah, itu wajar. Namanya apalagi macam suamiku ada. Oh iyalah, apalagi suamiku punya uang banyak dulu. Cemburu kan aku asal keluarga lakiku, cemburunya aku nggak tahu. Lakiku gantengnya nggak tahu, kayak orang barat. Ini anakku hitam jelek, nggak punya apa-apa. Jujur sama suami, sayang kali sama istrinya. Aduh mak, asal pulang aja. Mak mana Rubina mak? Ini kadang-kadang Rubina juga dia kalau udah apa? Mana Pina mak? Ya nggak tahu lah kuwer. Apain lah? Tes anakku tadi. Sayang apa nggak itu? Sayang kali nggak tanggung. Iya. Sampaikan cinta kemana sama Pak Polisi supaya pulang. Aku mohon sama Pak Polisi. Aku mohon pada Pak Polisi, dapatkanlah ya kami kangen sama dia, kami kepingin peluk dia. Aku mohon sama polisi, ketemuilah ya kami. Apa namanya? Aji. Rindu sama ya? Rindu lah. Rindunya macam mana? Pernah disuapi? Pernah, sering pun. Sering ya. Ibu? Hah? Ada rindu juga sama ibu? Ada. Minta ibu pulang. Bu, pulang. Bu, pulang bu. Ya. Ya pulang apa ya cepat. Kasihan anak-anaknya ya pulang. Ayah pulang ayah, dimanapun ayah berada, ayah pulang, mama pulang, ma, kami kangen. Pak polisi, kami mohon carilah ayah,
Kami kangen sama ayah, Pak. Bantulah kami, Pak. Kami mohon. Udah 10 bulan ayah nggak pulang-pulang. Ayah hilang tanpa jejak. Tolonglah Pak polisi cari ayah.